Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mahmud Tabroni akan menjelaskan sebuah proyek sistem kasir modern berbasis database MariaDB dengan program studi teknologi informasi dan Institut Teknologi Kesehatan Aspirasi. Lanjut, kita akan menjelaskan sebuah proyek. Nah, latar belakang proyek. Transformasi digital UMKM dan relate, rektor relate modern, dan apotek pembutuhan pencatatan transaksi yang cepat, akurat, dan aman. Sistem pencatatan kasir berbasis manual atau konvensional seringkali menimbulkan kesalahan rekap, keterlambatan laporan, serta ketidaksesuaian stok barang. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Pemilih MariaDB sebagai sistem basis data relasional RDBMS berskala enterprise. MariaDB menawarkan kecepatan pemrosesan query tinggi, fitur clustering modern, serta kompatibilitas penuh dengan standar SQL guna menjamin validasi data transaksi finansial kasir secara real time. Nah, sorry teman-teman, tidak bisa muncul ini, teman-teman. Masalah dan tujuan sistem ini. Rumus masalah, redundansi data, dan human error. Sering terjadi inkonsistensi pencatatan stok dan nilai nominal belanja akibat entry manual. Keamanan transaksi rendah, tidak adanya pembatasan otorisasi peran kasir PS admin, serta tidak terpantaunya long aktivitas kasir. Query yang lambat, proses penarikan data laporan bulanan melambat, sering bertabrakan cross transaksi. Tujuannya, teman-teman, pengembangan integritas data terjamin. Membangun arsitektur database rasional yang konsisten, bebas dari anomali data. Kecepatan check out mempersingkat waktu pemrosesan transaksi kasir per pelanggan hingga di bawah 3 detik. Otorisasi laporan, penyediaan query agregasi instan untuk rekap stok produk dan omset penjualan secara akurat. Lanjut. Landasan teori utama 1. RDMS dan MariaDB, sistem manajemen database relasional yang menyimpan data dalam format tabel struktur serta memenuhi prinsip integritas referensial. 2. Kepatuhan ACID menjamin keandalan transaksi melalui sifat atomicity, consistency, relation, dan durability, sehingga terhindar dari kegagalan sistem saat transaksi berlangsung. Lanjut, ketiga, integritas referensial, penerapan aturan forage key yang ketat seperti task search atau restrict guna memastikan tidak ada threats detail transaksi kehilangan indeks transaksinya. Lanjut. Kaidah normalisasi database. Honor alias data struk kasir yang masih tumpang tindih digabungkan dalam satu lembar pencatatan mentah. Lanjut, kita 1. NF print normal, menghapus grup atribut berulang, memastikan setiap baris data hanya memiliki satu nilai atomik tunggal. NF second normal memenuhi satu NF dan menghilangkan dependensi parsial kolom non primary key
wajib bergantung penuh pada primary key. 3D, 3NF, 3NF, traits normal, menghapus ketergantungan transcript. Kolom non-key, tidak boleh bergantung pada kolom non-key yang lainnya. Lanjut. Nah, ada tabel berikut ini. Arsitektur 5 tabel utama sistem. Tabelnya ada tabel nama tabel, ada primary key, correct key FK, atribut kunci lainnya, deskripsi fungsi DB user. Nah, ada DB usernya teman-teman dan ID user. Nah, terus kita lanjut ke sistemnya. Kita harus ada username dan password level. Nah, fungsinya untuk menyimpan data, otorifikasi kasir dan admin. Nah, lanjut kita TB pelanggan. Dan harus pakai ID pelanggan untuk menyimpan profil. Untuk menyimpan profil dan poin loyalitas member. Nah, lanjut kita TB produk. Lanjut kita ke ID produk. Dan lanjut kita nama produk, harga, stok, katalog barang lengkap beserta stok real time. Lanjut TB transaksi, ID transaksi, dan harus ada ID transaksi, dan harus ada ID user dan ID pelanggan. Dan lanjut harus ada tanggalnya transaksi, harus ada tanggal transaksinya dan total harga. Lanjut ke fungsinya, order, transaksi pembelian per sesi pelanggan. Lanjut TB detail transaksi, ini nama tabelnya, dan ID detail dan ID transaksi dan ID produk. Lanjut kita relasi hubungan antara tabel, relation secrets. Lanjut kita TB user dan TB transaksi on to many. Lanjut kasir penginput banyak transaksi, TB pelanggan dan TB transaksi on to many. Pembelian dicatat ke satu profil member. TB transaksi dan TB detail transaksi on to many. Satu transaksi membuat banyak produk detail. TB produk dan TB detail transaksi on to many. Suatu jenis produk masuk ke banyak baris transaksi. Integritas kunci asing forex case disebut penggunaan on delete restricts guna mencegah menghapus crowns master data secara tidak sengaja. Nah, ini bisa dilihat di sebelah. Untuk penyimpanan datanya harus ada nama datanya dan kotanya dan nomor handphonenya, nomor handphone dan rate-nya. Dan cuman itu ya teman-teman, bisa dipahami di sebelah ini, bisa dipahami. Lanjut, aliran alur transaksi sistem. Lanjut, pertama, satu, scan dan masukkan. Kasir menginput break atau kode produk ke keranjang belanja sistem. Nomor 2, validasi stok MariaDB, mengecek status persediaan stok lebih kecil sama dengan jumlah pembeli. 3, commit transaksi. Sistem penyimpan total harga ke header dan baris produk ke tabel detail secara async. Nomor 4, auto declock stock ring atau query mengurangi jumlah stok produk otomatis di saat setelah pembayaran lunas. Lanjut, optimasi desain database MariaDB. Penerapan indexing mempercepat waktu query mencari data dengan membuat indeks sekunder pada kolom pencarian intersip. Create index sama dengan nama dan lanjut produk on TB produk nama produk.
Penggunaan triggers untuk real time upload menindakkan beban kalkulusasi sisi bracket dengan figure internal database untuk menyesuaikan stok produk secara langsung. Pemanfaatan database view membuat layar fitur P dan W rekap penjualan guna menyederhanakan penarikan query agresi laporan yang rumit dan berat, mempercepat proyek cassettes dan constraints, menjaga integritas dan kebersihan database dari sisa record tim to occurrence crowds. Lanjut, dampak optimasi indexing dan query MariaDB. Pencarian barang biasa query dasar 85 ms, pencarian barang setelah indexing 12 ms. Rekap bulanan tanpa view aggregates 240 ms. Rekap bulanan the same view transformasi sama dengan 14 ms. Nah, kesimpulan implementasi. Nah, bisa dilihat sebelah kiri teman-teman. Arsitektur yang solid dan terpelihara. Integritas 5 tabel utama yang terstruktur rapi melahirkan sistem yang handal dan konsisten. Penerapan kaidah normalisasi hingga tahap 3NF. Terbukti mengeliminasi ancaman redundansi serta inkonsistensi data ketika database diakses multi-user secara bersamaan. Skalibilitas masa depan. MariaDB menyediakan fondasi yang sangat baik bagi pengembangan lanjutan, seperti integritas sistem berbasis IoT, pemindahan barcode fisik, sistem payment pihak ketiga, serta analisis data perilaku konsumen dalam jangka panjang. Cukup sekian dari saya, Mahmud Tabroni. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pembuatan kode, harus kita masuk ke exam control panel dan tekan start di average dan MySQL, tekan start. Terus kita masuk ke, dan langkah selanjutnya kita masuk ke CMD. Nah, kita ketik. Nah, ini tampilan awalnya CMD. Yang kita harus lakukan untuk membuat kode, kita tekan CD titik dan tekan enter, dan terus ada tanda itu. Nah, kita tulis lagi CD dan titik-titik dan tekan enter juga. Lanjut, kita lakukan program, tekan CD exam, kita ketik, maka kita enter, langsung ada tanda yang harus dibuat kodenya, dan kita ketik MySQL dan kita enter. Nah, langsung kita membuat kode CD bin, maka langsung kita enter dan kita langsung ketik MySQL min urot. Nah, beginilah tampilannya, ada MariaDB-nya. Itu berarti itu benar kodenya. Kalau dia salah, ada tanda errornya. Dan kita lanjut ke pembuatan. Nah, lanjut kita pembuatan kode. Saya tulis create database dan nama database-nya adalah kasir. Nah, terserah teman-temanku membuatnya bagaimana namanya. Kalau saya kasir, ya teman-temanku, soalnya ini salah cara saya membuat kodenya. Yang ternyata yang salah itu adalah kasirnya. Harus, kalau kita membuat kode kedua kalinya, harus kita menambahkan angka di depan kasir itu dekat titik koma.
Nah, kita ulang untuk membuat kode lagi, teman-teman. Nah, yang salah itu kalau kita kedua kali membuat kode harus berbeda daripada yang tadi pertama kita buat. Nah, yang berbedanya itu adalah K-nya besar dan di depannya ada angka bebas, angka apa aja teman-teman masukkan ke depan kode itu, maka jadinya benar. Jangan lupa titik duanya ya teman-teman. Oke, langsung. Nah, jadinya benar. Nah, lanjut kita membuat kode lagi. Nah, username-nya adalah kasir. Nah, kita membuat username-nya. Nah, lanjut kita membuat kode lagi. Nah, kita masukkan kode create database penjualan. Kalau saya teman-teman, contohnya kalau saya penjualan, bisa diubah juga penjualannya, terserah teman-teman. Tanda kurung buka dan kita enter. Lanjut kita masukkan isi tabel yang kita input. Nah, yang saya input itu adalah ID underscore barang, dan jangan lupa integer, buka kurung, nah angka berapapun maunya teman-teman, dan tutup kurung. Jangan lupa titiknya ditekan ya teman-teman, dan enter. Nama underscore barang. Nah, jangan lupa peraturannya adalah menggunakan varchar. Nah, terus kasih angka, buka kurung, angka berapapun maunya teman-teman, dan tutup kurung, dan beri titik, dan enter lagi, dan harga barang underscore barang integer, dan buka kurung. Jangan lupa ada nilainya berapapun maunya teman-teman, dan kita enter lagi. Kalau terakhir nggak usah dikasih koma ya, kita buat tutup kurung dan titik koma. Ya maaf teman-teman ya, error. Nah, setelah saya telusuri, yang error itu ternyata exit-nya belum saya tulis, ketik, dan create table barangnya salah ternyata teman-teman. Ini yang terjadi kalau kita lupa menulisnya. Nah, selanjutnya kita pembuatan kode lagi ya teman-teman. Show table. Nah, kita membuat table. Jangan lupa titik komanya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, ini gambaran tabelnya ya teman-teman. Table in kasir. Ada barang penjualan. Nah, ini terbentuk tabelnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan range penjualan. Untuk menulis kode ini, jangan lupa titik komanya, dan jadi tabel penjualan teman-teman.